Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jonas Sutapea dengan NPM 24782046. Di sini saya akan melakukan video hands-on untuk mendemonstrasikan hasil proyek tugas akhir praktikum mata kuliah pemrograman internet untuk lab session 15, yang dimana di sini kita memiliki alur untuk pembuatan video. Ada 5 alur, yang dimana pertama itu penjelasan arsitektur, menunjukkan diagram arsitektur smart city isi tracker yang dibangun, kemudian demo fungsionalitas aplikasi, lalu bedah kode dokumentasi API, lalu running automatic testing, dan juga refleksi singkat di akhir videonya. Nah, pertama-tama di sini kita bedah dulu arsitektur dari aplikasinya. Sini saya menggunakan template dari yang di NetAcad yang sudah dipublish. Jadi smart city tracker yang telah sukses kita deploy berdasarkan diagram arsitektur headless dan juga SPA. Jadi sistem ini memisahkan peran antarmuka itu secara dinamis berdasarkan fungsionalitas dari penggunanya. Kita bisa lihat di sisi klien terdapat portal Citizen yang dibangun dengan arsitektur yaitu single page app atau SPA menggunakan vanilla JavaScript. Ini sebagai front end yang dimana dideploy secara statis menggunakan layanan GitHub page dan berkomunikasi secara asynchronous dengan server melalui pertukaran data REST API berbentuk JSON. Nah, di sisi sebaliknya ada admin atau petugas di mana antarmuka itu menggunakan pendekatan monolitik, memanfaatkan Django templates. Lalu kedua pintu ini dilayani oleh satu pusat data yaitu backend headless berbasis Django dan Django REST Framework yang dihosting pada server yang telah diberikan kepada setiap mahasiswa. Seperti itu untuk penjelasan dari arsitekturnya. Nah, untuk demo fungsionalitas aplikasinya, di sini kita punya front end, single page, dan juga ada back end. Di mana back end di sini kita sebagai administrator loginnya. Di bagian dashboard ini adalah untuk tampilan dari dashboard nantinya menggunakan chart.js. Sini karena reportnya masih kosong, jadi belum tertracking untuk dashboardnya. Nah, sekarang kita buka front endnya. Kita akan membuat pertama itu laporan sebagai citizen. Di Citizen kita buat judul laporan semisal jalan rusak di depan Alfamart. Infrastruktur, kemudian lokasinya Jalan Patimura. Seperti ini. Lalu kita
menyimpannya sebagai draft. Oh, session login habis. Nah, dari tadi belum disimpan. Jalan rusak untuk judul, jalan rusak di depan Alfamart. Ini kategori infrastruktur. Makasih, Jalan Patimura. Kita simpan sebagai draft, dan ini otomatis di laporan kita akan tersimpan sebagai draft. Kita dapat mengedit untuk memastikan kembali laporan kitanya. Untuk di feed kota ataupun untuk tampilan untuk semua pengguna itu tidak akan terkirim karena ini masih hanya sebuah draft. Kemudian tinggal kita ajukan. Kita mengajukannya sebagai citizen ataupun sebagai masyarakat seperti itu. Nah, kita bisa cek di feed kota itu dia tidak akan anonim karena kita melihat laporan kita sendiri. Jika kita keluar, kita login menggunakan akun citizen lain, ini adalah pengguna lain. Jika kita cek pengguna Jojo sebelumnya yang telah membuat laporan, dia akan menjadi warga anonim. Bagaimana jika kita tambahkan lagi pohon tumbang di depan di desa Hulu Hala, kategori kebersihan, desa Hulu Hala, simpan draft. Di sini juga tidak akan langsung terajukan, masih dalam draft. Jadi kita ajukan, otomatis ini adalah laporan dari Jojo sebelumnya, kemudian ini laporan kitanya. Kita bisa cek bahwa laporan kita itu sudah masuk agar lebih cepat. Balik ke pengguna Jojo tadi. Nah, di pengguna Jojo kita bisa melihat laporan kitanya. Laporan kita jalan rusak itu yang telah kita buat, dan warga anonim ini adalah untuk Safira Root sebelumnya. Jadi seperti itu untuk menjaga dari privasi dari pelapor publik. Setelah itu kita akan coba masuk ke bagian sisi admin. Nah, sisi admin sini kita bisa lihat di chart.js nya, ini adalah chart.js di dashboard. Ini sudah ada laporan yang terkirim. Per kategori juga tampil, ada kebersihan yang telah dilapor oleh Safira, dan juga ada infrastruktur yang dilapor oleh Jojo. Nah, Safira Root tadi itu tidak akan ditampilkan namanya dan yang lainnya seperti itu. Kemudian untuk laporannya itu masih dalam status reported atau masih dalam laporan, belum resolve, belum diselesaikan. Kemudian kita masuk ke daftar. Di sini kita bisa lihat daftar aduan dari setiap masyarakat. Nah, laporannya itu masih reported yang baru saja dikirim di portal citizennya. Yang tadi masuk itu secara real time ya ke sisi admin atau ke sistem adminnya. Nah, sebagai petugas, misal kita itu seorang petugas, kita berwenang untuk mengubah status laporan tersebut menjadi verified ataupun melanjutkannya seperti itu. Misal untuk pohon tumbang, kita akan verifikasi, kita akan tindak status pohon tumbang sekarang verified dan sudah terverifikasi. Dan para petugas itu sudah menuju lokasi. Ketika selesai, kita langsung proses. Sedang dalam proses. Lalu kita selesaikan dan statusnya berubah menjadi resolve.
Dan begitu juga untuk yang lainnya ketika diselesaikan. Verified artinya bahwasannya tadi sudah sampai ke lapangan untuk petugasnya. Mungkin seperti itu untuk penjelasan dari alur penggunaan dari kedua sisi, baik itu dari citizen dan juga admin. Kemudian beda kode dokumentasi API. Di sini ada buka kode program untuk menunjukkan blok kode yang paling menantang. Nah, di poin ketiga ini, blok kode yang paling krusial ataupun paling menantang dalam arsitektur ini terletak pada file serializer.python, yaitu pada kelas report serializer. Nah, di sini saya itu menerapkan yang namanya manipulasi data JSON secara dinamis menggunakan serializer method. Pada Django REST Framework untuk mengamankan privasi data warga. Pada fungsi ini, pada fungsi get reporter ini, sistem itu mendeteksi konteks tampilan jika front end itu mengirimkan parameter konteks berupa tab feed. Backend itu secara otomatis memotong nama asli dan mengembalikannya sebagai string warga anonim. Sementara pada fungsi get reported name dan get is owner, backend itu mengevaluasi request token aktif untuk memeriksa apakah user sedang membuka portal adalah pemilik asli laporan dari laporan tersebut, seperti yang kita lihat tadi. Nah, logika pengkondisian ini logikanya itu berlapis. Ini sangat menantang karena menjamin keamanan dan juga privasi tingkat objek API. Oke, untuk bagian dokumentasi API. Nah, di sini sistem mengintegrasikan Swagger dan Scalar pada root API docs Swagger /docs/Swagger, dan kita coba layout. Kita coba masukkan ambil aksesnya. Nah, di sini kita akan coba untuk mendemonstrasikan pengujian langsung pada endpoint get API report menggunakan autentikasi JWT bearer yang valid. Jika kita coba execute, nah di sini sukses bahwasanya server dari
yang telah kita deploy itu sukses merespon secara real time dengan HTTP. Itu bisa kita lihat bahwasannya 200 oke. Pada respon body data JSON, field pagination-nya itu sukses terbentuk serta fieldnya custom privacy terbukti bekerja, di mana reported name-nya itu anonim untuk reported name. Dan juga untuk flag boolean is owner itu bernilai false, itu karena token pengakses saat ini bukan pemilik asli dari data tersebut, baik itu kita menggunakan admin sendiri. Nah, data JSON ini membuktikan bahwa API itu siap dikonsumsi aman oleh front-end SPA yang telah kita deploy di GitHub. Nah, dari itu selanjutnya kita akan menjalankan yang terakhir, running automatic testing. Jalankan perintah eksekusi unit testing backend dan playwright pada aplikasi yang telah di server. Nah, untuk pengujiannya saya gunakan untuk di bagian localhost karena ada bentrok nantinya yang tidak bisa dijalankan di servernya. Tapi untuk code ini sudah sesuai dengan yang ada di server karena telah di pull dan sudah saya push ke GitHub. Maka di sini untuk menjalankan ini kita tinggal masuk terlebih dahulu. Menjalankan backend. Nah, kita jalankan untuk Python manage.py testmain app. Ini akan mengevaluasi seluruh skenario uji dari modul 1 hingga modul 4 dengan struktur EEE formal. Ini di sini kita akan tunggu sampai proses tesnya selesai. Dengan harapan bahwasanya hasilnya itu semuanya oke, tidak ada fail.
Nah, bisa kita lihat bahwasanya di sini untuk tesnya kita mendapatkan tes 45, itu statusnya oke, berarti tes ini berhasil tanpa ada kesalahan. Dan untuk tes di bagian front end, kita akan melakukan tes di front end. Npx test di sini npx. Oke, kita tunggu tesnya sampai selesai. Di sini kita menjalankan end-to-end testing pada interface, itu menggunakan playwright dengan perintah nps playwright test. Ini ada permasalahan juga, UID search pada daftar laporan admin berfungsi. Artinya di sini akan ada kegagalan, dan ya ada kegagalan 1-2 di modul 5. Oke, mungkin sini saya akan perbaiki terlebih dahulu. Tes flow sini ternyata servernya sudah mati. Kita hidupkan kembali untuk servernya. Oke, sudah hidup. Kemudian kita jalankan lagi. Oke, sekarang kita tunggu tesnya sampai selesai. Penggunaan CPU dan GPU ternyata cukup tinggi. Pas.
dan ada satu modal tutup aplikasi to provide integrated UI. Coba kita tes single. Oke, sudah berhasil. Kita tes lagi. Jadi ketika tes serentak error, dites hanya bagian UI 5, dia berhasil. Mungkin karena beban. Oke, bisa kita lihat di sini dimana otomasinya membuka instan Google. Dari yang tadi hasilnya itu kita bisa lihat sudah pas di 27 dan tidak ada gagal ataupun dilewatkan, berarti berjalan sukses tanpa kegagalan. Tadi itu ada kegagalan sampai bertanya pada AI, misalnya kita kelupaan untuk menjalankan servernya, dan tunjukkan bahwa status eksekusi udah tanpa ada yang fail. Nah, oke, sudah. Kemudian sebutkan satu kendala paling sulit bug error yang dihadapi selama satu semester. Untuk kendala bug paling sulit itu mungkin ya semuanya sulit. Untuk saya lebih banyak dibantu juga dengan bantuan dosen karena ya harus sesuai dengan instruksi. Jika dibilang susah sekali, itu tidak susah karena dibantu juga dengan AI selama satu semester. Tapi ada itu pas di bagian kita mendeploy menggunakan server yang telah diberikan dosen. Di situ kita mengalami, bukan cuma saya sendiri, teman-teman juga mengalami bahwasanya deploy kita itu gagal karena harus bertahap, dan itu hal baru untuk sayanya, mungkin juga untuk teman-teman itu, karena tidak mungkin juga di lokal kan berjalan itu normal seperti tidak ada kendala, giliran di deploy itu banyak sekali kendalanya, mulai dari bug yang tidak masuk akal ketika kita jalankan di lokal, seperti tidak bisa daftar akun, dan juga tiba-tiba packnya hilang 404 ataupun belum daftarkan, mungkin seperti itu. Tapi cukup seru untuk saya sendiri di bagian mata kuliah ini, karena saya juga baru-baru ini mengenal yang namanya itu seperti on program dari awal sampai akhir sampai di publish, bisa diakses ya, seperti itu, mendapatkan IP public seperti itu.
Jadi mungkin cukup untuk kendala paling sulit, yaitu kendala bagian deploy di pertemuan 12 kalau tidak salah, dimulai dari 12 sampai ke 14 situ paling sulit bagian deploy, mana situ banyak bug. Jadi sekian untuk demonstrasi video akhir praktikum dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.